Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Subahul khair ayyuhatulab, subahus surur. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar tematik masih dalam tema 9 pada daring yang ke-45. Namun demikian, sebagaimana biasa kami ingatkan kembali untuk selalu senantiasa kalian melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan Ramadan ini dengan baik, dan kemudian juga melaksanakan sholat duha. Baru kemudian kita belajar tentang tematik kali ini. Tayyib ayatulab nabda tersana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketampakan alam dan kegiatan ekonomi pada bagian yang keempat. Jadi setelah ini nanti kita akan belajar tentang usaha-usaha perseorangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Itu dibagi menjadi dua, yakni ada yang usaha sendiri dan usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, berdasarkan pengelolanya, maka usaha ekonomi masyarakat terbagi menjadi dua, yakni usaha yang dikelola sendiri atau perorangan. Nah, apa yang dikelola perseorangan nanti kita pelajari bersama. Kemudian juga ada usaha yang dikelola oleh kelompok, di mana usaha ini nah ini merupakan usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, di bagian kita pelajari tentang perorangan, kenapa usaha itu dilakukan oleh perorangan. Usaha perorangan berarti itu dikelola sendiri oleh seseorang itu tanpa dia harus bekerja sama dengan pihak lain, tanpa harus bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah, mengapa dia melakukan usaha perorangan atau melakukan pengelolaan usaha itu secara sendiri? Karena memang modalnya terbatas dan cukup sederhana. Jadi dikelola sendiri pun sudah cukup, sudah bisa dilakukan. Samping itu juga modalnya tidak begitu banyak. Nah, yang dimiliki hanya sangat terbatas. Maka seseorang melakukan usaha perorangan dengan mengelola sendiri. Misalnya ini ada pertanian. Para petani itu biasanya melakukan pengelolaan usaha secara mandiri. Kemudian perdagangan dengan skala kecil dan skala sedang itu juga biasanya dilakukan sendiri. Misalnya apa? Warung kelontong. Di sekitar rumah kita banyak warung kelontong, itu skala kecil. Kemudian jualan bubur, yang jual di pasar misalnya gitu, atau jualan bubur di pagi hari di dekat rumah kita, itu juga merupakan sebuah perdagangan yang dikelola sendiri karena apa? Modalnya terbatas. Kemudian juga ada jasa. Di bidang jasa juga ada yang dikelola secara sendiri, yaitu jasa-jasa yang sangat sederhana. Misalnya ya potong rambut. Kita lihat potong rambut di pinggir jalan itu banyak. Ada potong rambut Madura. Kemudian ada juga potong rambut perorangan, bahkan ada yang keliling. Itu namanya jasa sederhana. Nah, maka dia kelola secara sendiri dengan modal yang cukup kecil. Kemudian industri kecil. Misalnya ini adalah industri rumahan. Apa saja banyak sekali industri rumahan itu. Nah, misalnya ada industri anyaman dan lain sebagainya, itu merupakan juga bagian dari usaha perorangan karena sederhana dan modalnya juga terbatas. Nah, ini petani sayur di daerah dataran tinggi. Ini juga merupakan usaha perorangan. Lahan mereka juga tidak begitu luas. Lahan mereka cukup dikelola sendiri sudah mencukupi. Nah, seperti ini juga.
Ini usaha jasa, jasa tambal ban misalnya, itu juga merupakan bagian dari usaha perorangan. Ini cukup sederhana, ditangani sendiri sudah bisa. Dia mempunyai keterampilan kemudian membuka usaha tambal ban. Nah, ini industri kecil. Industri kecil misalnya membuat anyaman, tas, rajut dan sebagainya itu. Ini bisa menjadi usaha perorangan, tidak perlu banyak. Bisa, ini merupakan industri rumahan juga. Nah, ini pertanian. Nah, para petani ini juga menggarap sawahnya sendiri. Nah, kemudian hanya pada saat-saat tertentu itulah kemudian diburuhkan. Namun usahanya juga merupakan usaha mereka sendiri. Ini usaha yang sangat kecil. Nah, yang kelompok ada beberapa usaha yang kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola bersama itu usaha kelompok. Karena dan modal, pengelolaan, keuntungan semua dijalankan secara bersama-sama. Ada BUMN, BUMS, koperasi dan lain sebagainya. Nah, yang kelompok ini akan kita pelajari pada lain waktu. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, coba kalian menuliskan usaha perorangan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalmu saat ini. Oke, itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Good luck, selamat berpuasa. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang baik untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam nahtatum tersenah walyum figurati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.